Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Kita akan kembali lanjutkan informasi di pagi hari ini. Di antaranya adalah Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas dukungan pencalonan presiden 20% kursi DPR. Putusan ini pun melegakan masyarakat sipil yang sudah 36 kali menggugat pasal tersebut. Masih adakah celah bagi DPR menghidupkan lagi aturan ambang batas itu dalam revisi Undang-Undang Pemilu? Hari Kamis 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang permohonan uji materi terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu memuat ketentuan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diajukan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki setidaknya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pasal tersebut digugat dalam permohonan uji materi oleh Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam sidang atas perkara nomor 62 tahun 2024 ini, MK mengabulkan uji materi tersebut. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dengan penghapusan ketentuan ambang batas, artinya pada pemilu selanjutnya, seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Ambang batas dukungan dalam pencalonan presiden dan calon wakil presiden memang problematik dan sudah 36 kali digugat di MK. Setelah puluhan kali digugat, akhirnya kali ini dikabulkan MK. 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengajukan uji materi kali ini mengaku pesimis saat pertama kali menggugat pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Salah satu pemohon, Enika Maya Oktavia, mengaku permohonan ke MK murni representasi persoalan dari diri sendiri, bukan dari institusi kampus. Bersama 3 mahasiswa lainnya, Enika memastikan tidak mendapat tekanan politik maupun intervensi dari pihak manapun. Permohonan diajukan setelah pelaksanaan Pilpres. Kenapa kami ajukan setelah Pilpres? Karena kami ingin kajian-kajian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat presiden atau pengaruh-pengaruh buruk secara politik, melainkan benar-benar kajian akademik, melainkan benar-benar kajian substansi hukum. Dan hal ini terbukti. Dari Februari 2024 kami beracara di Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU Pilpres dan kemudian di Januari 2025 hampir 1 tahun kami beracara di Mahkamah Konstitusi pada akhirnya sebagaimana harapan kita semua. Namun sekali lagi kami ingin tegaskan bahwa permohonan kami tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi maupun partai politik manapun. Mengenai mengapa kali ini uji materi terhadap ambang batas pencalonan presiden dikabulkan MK, manajer program Perludem Fadli Ramadhanil menilai karena ambang batas itu tidak relevan dengan pemilu serentak antara Pilpres dan pemilu legislatif. Jadi ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif itu sudah dilaksanakan secara serentak, menjadi semakin tidak relevan dan tidak rasional lagi ketika syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden itu diambil dari hasil pemilu legislatif pada pemilu sebelumnya. Sementara hasil pemilu legislatif sebelumnya itu jangan-jangan di pemilu yang sedang berjalan ya, yang akan digunakan sebagai basis pencalonan presiden dan wakil presiden, itu jangan-jangan tidak kontekstual lagi atau tidak relevan lagi. Nah, saya yakin pengalaman itu yang kemudian membuat Hakim Konstitusi sadar bahwa ini sebuah ketentuan yang memang mestinya tidak bisa terus dipertahankan. Putusan MK itu membuat pesaing Prabowo Subianto di Pilpres 2029 akan semakin banyak. Lalu, apa sikap Prabowo? Ketua DPP Partai Gerindra Hendar Samarantoko mengungkapkan bahwa Prabowo konsisten menginginkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden itu memang harus dihapus. Pak Prabowo itu di 2013 dan 2024
2017 sudah pernah menyampaikan bahwa beliau tidak sepakat dan setuju dengan adanya ambang batas masalah pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. Karena yang persatu beliau melihat itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Dasar kedua adalah bahwa itu dianggap beliau adalah akal-akalan dari partai-partai besar. Nah, berikutnya juga Partai Gerindra itu sudah pernah mengusulkan untuk menghapus ambang batas itu. Sudah pernah menghapus, tapi tidak goal pada saat itu karena ada dua partai besar, salah satunya PDI Perjuangan yang menolak hal tersebut. Jadi sikap Gerindra tentunya konsisten dengan hal tersebut bahwa ambang batas 0% ini sesuatu hal yang kado buat kita. Kendati begitu, masih ada kekhawatiran revisi Undang-Undang Pemilu nantinya akan diakali di DPR. Publik masih ingat dengan putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah Agustus lalu. Putusan itu hendak diakali DPR dengan merevisi Undang-Undang Pilkada dengan mengabaikan putusan MK. DPR akhirnya mundur karena terjadi demo masif di depan gedung DPR RI dan di banyak kota. Meski putusan MK bersifat final dan mengikat, namun terkait ambang batas pencalonan presiden 20% ada kekhawatiran bahwa DPR akan mengakali dengan menurunkan sedikit menjadi misalnya 15%. Namun Perludem menegaskan peluang itu tertutup. Tadi secara eksplisit MK sudah mengatakan tidak boleh lagi ada persyaratan persentase kursi untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Eksplisit tadi MK mengatakan itu. Jadi kalau nanti misalnya diturunkan ambang batasnya tidak 20% atau jadi 15% atau jadi 10% misalnya, artinya ketentuan persentase kursi legislatif untuk pencalonan presiden mesti ada. Dan itu tidak sesuai dengan putusan MK yang tadi siang baru saja dibacakan. Dan kita semua tahu, orang yang belajar hukum tata negara, putusan MK terhadap judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar itu sifatnya final and binding. Tapi bola kini ada di tangan DPR yang akan melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Jika DPR nekat dengan mengandalkan kekuatan politik, maka segala sesuatu masih bisa terjadi. Resikonya, masyarakat akan demo besar-besaran lagi, seperti pada Agustus 2024 lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.